Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mas Said dari Inspektorat Kabupaten Baritokwala dengan jabatan Ahli Pertama Auditor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas saya mengidentifikasi dan menganalisis isu kontemporer yang terjadi pada Inspektorat Kabupaten Baritokwala. Pertama-tama saya akan menjelaskan isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, sehingga untuk solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Untuk menganalisis isu kontemporer tersebut, saya menggunakan metode APKL yang merupakan alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik, kekalayakan, dan layak dari isu-isu yang ditemukan di lingkungan unit kerja. Selanjutnya, setelah melalui proses analisis APKL, maka dipilih isu yang menjadi prioritas utama yang selanjutnya akan diidentifikasi menggunakan metode USG. Berikut ini parameter APKL. Yang pertama, aktual. Aktual yaitu isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian yang sering hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Yang kedua, problematik. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang ketiga, kekalayakan. Isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat, layak, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Beberapa isu yang saya identifikasi pada Inspektorat Kabupaten Baritokwala ada 3, yaitu pertama, pelaksanaan proses audit jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan remote auditing. Yang kedua, kurangnya peran auditor atau APIP dalam jasa consulting dan assurance. Yang ketiga, kurangnya komunikasi hasil audit kepada audite. Berdasarkan kriteria yang saya tampilkan pada tabel 1.1, terdapat 2 isu yang memenuhi syarat APKL. Yang pertama yaitu pelaksanaan proses audit jarak jauh atau remote audit. Yang kedua, kurangnya peran auditor APIP dalam jasa consulting dan assurance. Setelah kita melalui metode APKL, sekarang kita analisis isu tersebut untuk memperoleh peringkat isu prioritas yang akan saya angkat melalui metode USG. Berdasarkan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth, peringkat 1 yang diperoleh yaitu pelaksanaan proses audit jarak jauh atau remote audit. Yang mana urgensinya ini sangat urgensi. Bisa dilihat bahwa dalam 2 tahun terakhir ini kita mengalami pandemi COVID-19 sehingga diperlukan metode terbaru dalam bentuk pengawasan, yaitu menggunakan metode remote audit, yaitu pelaksanaan proses audit jarak jauh. Setelah kita menentukan isu, selanjutnya kita akan menganalisis isu tersebut. Bagaimana penyebab atau masalah-masalahnya. Untuk menganalisis tersebut, kita akan menggunakan analisis fishbone. Analisis fishbone dapat berfungsi sebagai pengidentifikasikan penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu spesifik masalah dan kemudian memisahkan akar penyebabnya, memungkinkan juga mengidentifikasi solusi yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Masalah-masalah yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan proses audit jarak jauh atau remote audit ini dibagi 2. Yang pertama, berdasarkan dari internal kita, yang kedua berdasarkan dari eksternal. Untuk dari internal, masalah yang mungkin akan timbul, yang pertama, kurangnya kompetensi pada auditor. Yang kedua, tidak tersedianya fasilitas untuk virtual conference untuk memfasilitasi kita terhadap kegiatan remote audit. Untuk pihak eksternal, yang pertama, auditi atau personil tidak menguasai bidang atau lingkup yang diaudit. Yang kedua, belum adanya data elektronik untuk proses kegiatan audit. Di sini bisa kita lihat bahwa SKPD itu masih menggunakan dokumen-dokumen secara manual, sehingga untuk proses remote audit ini akan muncul masalah-masalah tersebut.
Selanjutnya, pelaksanaan proses audit jarak jauh atau remote auditing ini pun jangan sampai melanggar kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit itu sendiri. Setelah kita mengidentifikasi masalah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman terhadap masalah tersebut. Yaitu kita menganalisnya dengan analisis SWOT. Analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Strength, kekuatan. Yang pertama, dengan remoting audit, merupakan salah satu bentuk dari telework yang kegiatan pekerjaannya yang dibantu dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, remoting audit terdiri atas pemanfaatan video conference dan cloud storage untuk mengakses file yang dapat dilakukan secara mudah dan simultan. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan untuk memangkas biaya perjalanan atau biaya pengawasan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan sasaran ruang lingkup audit. Yang kelima, mempermudah komunikasi dengan auditi yang lokasinya sangat jauh. Yang keenam, mempunyai tahapan yang sama dengan audit secara langsung. Selanjutnya, weakness atau kelemahannya. Yang pertama, keterbatasan layanan jaringan internet. Yang kedua, belum tersedianya fasilitas untuk virtual conference baik dari segi software maupun hardware. Yang ketiga, ketidakmampuan auditor dalam mengoperasikan software yang digunakan dalam virtual meeting. Yang keempat, belum adanya data elektronik yang memadai dan terintegrasi pada seluruh SKPD. Yang kelima, kegiatan wawancara selama remote audit kurang efektif. Yang keenam, belum adanya standar terkait remoting audit tersebut. Selanjutnya, kita lihat dari sisi opportunities, peluang. Pertama, dengan remoting audit dapat meningkatkan kapabilitas APIP dalam pengawasan dengan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, meningkatnya kepiawaian auditi dan auditor dalam mengoperasikan teknologi atau data berbasis digital. Yang ketiga, tercapainya sasaran audit yang efektif dan relevan. Yang keempat, adanya kesepahaman proses audit antara auditi dengan auditor, yang mana dalam proses remote audit ini kita akan menyampaikan hal-hal apa saja yang akan kita minta, dokumen-dokumen apa saja yang akan kita audit. Yang kelima, digitalisasi proses audit atau pemeriksaan berbasis aplikasi. Selain ada peluang, tentu ada juga ancaman. Di sini ada 3 ancaman yang mungkin terjadi. Yang pertama, tersebar luasnya informasi yang diperoleh dari auditi selama proses audit. Yang kedua, terdapat dokumen atau penjelasan yang tidak sesuai fakta. Yang ketiga, adanya orang atau kelompok yang sifatnya provokatif berpotensi mengganggu proses kegiatan audit. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan di sini, tugas inspektor daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah berperan sebagai quality assurance, yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Dapat berjalan secara efisien dan efektif. Sehingga dalam isu ini saya mengangkat remote audit. Terus auditor juga harus sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasinya. Walaupun dengan remote audit, auditor harus melakukan modifikasi metode audit yang cukup signifikan untuk mengatasi tantangan dan ketidakpastian yang muncul dari dampak pandemi COVID-19, yang mana auditor dituntut untuk tidak melakukan pengurangan atau ketidakpatuhan dengan standar audit dalam pelaksanaan auditnya. Demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.